Film suara atau talkies adalah film yang dilengkapi oleh suara rekaman, musik, dan efek suara. Inovasi ini mengubah perfilman selamanya. Awalnya film hanya bergerak dan cuma diiringi oleh live music performances atau orkestra di dalam bioskop. Dan plot penting atau dialog yang penting hanya ditunjukkan dengan intertitle. Era ini adalah era film bisu. Tapi pada tahun 1927, sebuah film bernama The Jazz Singer memperkenalkan dialog tersinkronisasi dalam kalimat legendaris dan ikoniknya, yaitu "You ain't heard nothing yet". Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Lain ini menjadi simbol perubahan industri film dan revolusi baru. Perubahan ini tidak mudah. Banyak aktor bisu yang kehilangan karirnya dalam transisi film bisu ke film bersuara karena suara mereka yang dianggap tidak cocok. Sementara teknologi ini masih terbatas. Teknologi ini masih membutuhkan waktu hampir satu dekade hingga akhir tahun 1930-an. Sebelum kualitas artistik film kembali yang menyamai film bisu. Namun begitu, suara menyatu dengan gambar, film menjadi lebih hidup, imersif, dan membagi jalan bagi sistem studio serta era keemasan Hollywood. Neorealisme Italia atau Italian Neorealism. Neorealisme Italia adalah gerakan sinema yang muncul setelah Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1943 sampai 1952. Film-film Neorealisme Italia menolak glamor dan dari fantasi Hollywood, lalu memilih memperlihatkan kehidupan yang sehari-hari rakyat kecil, terutama kaum miskin dan kelas pekerja dengan gaya dokumenter. Neorealisme Italia dikarakteristikan dengan aktor yang non-profesional. Pengambilan shot yang langsung di lokasi, bisa di jalan, di perkampungan, atau rumah kumuh. Dan menceritakan kisah perjuangan sehari-hari dan mengkritik sosial terhadap kemiskinan, ketidakadilan, dan dampak perang. Tokoh-tokoh penting yang membangun Neorealisme Italia adalah Robert Rossellini, Vittorio De Sica, dan Luciano Visconti. Robert Rossellini, 1906 sampai 1977. Dia dikenal sebagai bapak Neorealisme Italia dan membuat jalan gerakan ini. Ia menggunakan lokasi nyata pasca perang seperti Rome yang hancur. Dan aktor non-profesional membawa nuansa dokumenter ke film cerita sehingga memberi rasa otentik pada penderitaan rakyat. Mengubah sinema dari hiburan glamor menjadi medium kesaksian, sejarah, dan kritik sosial. Karya penting dari dia adalah Rome, Open City pada tahun 1945. Un blocco compatto contro il comune nemico. Non dubitate, non mi sfuggirà. Non è per sfiducia nei vostri sistemi, ma preferisco fare da me. Ho preparato la tua tessera. Giovanni è vescovo. Se non finisce presto sta guerra io divento scemo. Paisa pada tahun 1946. Where's your mother and father? Dekat. Dove mom and papa? Mamma e papà non ci stanno più, sono morti. E bombo, boom, boom. Capisci? Bombo, boom, boom. Dan Germany Year Zero pada tahun 1948. Che un quadro obiettivo e fedele di questa immensa città semidistrutta, in cui 3 milioni e mezzo di persone trascinano un'esistenza spaventosa, disperata, quasi senza rendersene conto. Vivono nella tragedia come nel loro elemento naturale, ma non per forza d'animo. Vittorio De Sica, 1907 dan 1974. Dikenal sebagai sutradara yang paling berpengaruh dalam penghalusan estetika Neorealisme Italia.
Ia menampilkan kisah sederhana rakyat kecil yang penuh empati, menekankan aspek kemanusiaan seperti hubungan ayah ke anaknya, kemiskinan, kesepian. Dari karya-karyanya, neorealisme jadi dikenal luas internasional dan diakui di festival film dunia. Karya penting dari dia adalah Bicycle Thieves di tahun 1948, Umberto D di tahun 1997, dan yang dikenal sebagai masterpiece-nya dia sendiri, Shoeshine pada tahun 1946. Luchino Visconti tahun 1906 dan 1976 berperan sebagai peletak dasar neorealisme. Ia memperkenalkan gaya rilis dengan kisah kelas pekerja dan kaum nelayan miskin, menggunakan aktor amatir untuk menekankan otentitas, menjadi jembatan antara tradisi sastra rilis, novel atau teater dengan sinema yang merupakan dasar estetika gerakan ini. Karya penting dari dia adalah Ossessione dalam tahun 1943 dan Devi andartene, Gino. Il più lontano possibile. Andarmene. Dovrei prima dimenticarla. La Terra Trema dalam tahun 1948. Esiste il nome dei Valastro. Pensano al nonno e ai fratelli e anche al padre, che una mattina come questa non è più tornato dal mare. Giuseppe, sei italiano? E lo Stefani. Quando sono a mare penso sempre a te. Penso quando da mattina aspettavo mio padre non tornava. Ormai sanno tornare. I'm not fighting for anything anymore except myself. I suspect that under that cynical shell, you're at heart a sentimentalist. I know that I'll never have the strength to leave you again. Hollywood Classic. Dengan lahirnya film suara, Hollywood mengembangkan gaya yang kemudian mendominasi dunia, yaitu realisme Hollywood Classic. Akar gaya ini muncul sejak film bisu. Sutradara D.W. Griffith dengan karyanya seperti The Mothering Heart dan The Birth of a Nation mempopulerkan teknik modern seperti close-up, cross-cutting, dan narasi yang berlapis. Inilah fondasi sistem kontinuitas yang membuat cerita terasa nyata dan mengalir. Masuk era bersuara, sistem ini makin berkuat berkat dominasi studio besar-besar seperti MGM, Paramount Studios, Warner Brothers. Ini adalah zaman keemasan Hollywood, yaitu pada tahun 1907 sampai 1960-an. Melahirkan genre-genre besar seperti western, musical, melodrama, comedy, hingga animation. Tahun 1939 bahkan dianggap puncak sinema klasik dengan film ikonik Gone with the Wind, and The Wizard of Oz, and Stagecoach. Gaya klasik ini punya ciri khusus dari segi visual dan penyuntingan kontinuitas, aturan 180 degrees atau 30 degrees hingga cross-cutting, semua untuk menjaga ilusi ruang dan waktu.
Dari segi narasi, cerita digerakkan oleh karakter yang jelas, berorientasi tujuan, dengan alur linear, awal, tengah, dan akhir. Dari segi ruang, kamera dibuat tak kasat mata, seolah penonton menyaksikan dunia nyata tanpa gangguan teknis. Film seperti Casablanca memperhatikan bagian narasi linear dan kilas balik. Sementara Citizen Kane menunjukkan bahwa bakat eksperimen berani tetap berpijak pada dasar gaya klasik. Realisme klasik Hollywood inilah yang menciptakan bahasa Universal Cinema. Bahasa yang sampai hari ini masih jadi standar cara kita memahami film. Sekian dari saya. Thank you for listening.